Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia dimanapun berada, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya yang tiada terhingga kepada kita semua. Mari kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua menuju ke jalan yang benar, yakni ad-dinul Islam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selama 1 bulan penuh kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Kehadiran Ramadan tidak hanya sebagai bulan yang istimewa dengan dilipat gandakannya amal kebaikan, namun juga sebagai madrasatul hayat atau sekolah kehidupan. Yakni sekolah yang mendidik seorang mukmin agar dapat menjadi mukmin yang lebih baik dengan mengendalikan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan amalan-amalan baik seperti tadarus, sedekah, puasa, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Harapannya, selepas Ramadan, kita dapat terbiasa dengan hal-hal yang kita lakukan selama 1 bulan lamanya, dan tetap kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tentu harus memiliki efek dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena status kita sebagai manusia mengharuskan kita untuk menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada sesama manusia sekaligus. Menjalin hubungan yang baik saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ibadah mahdhah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji itu belum cukup atau bahkan bisa sia-sia apabila kita belum bisa menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'ur rahim," yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum," yang artinya bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bertakwa kepadanya, dan kemudian diikuti dengan perintah untuk berbuat baik kepada sesama manusia dengan menjalin cinta kasih dan memperkokoh kesatuan. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, terdapat kisah menarik yang patut untuk kita renungkan, yaitu tentang seorang mukmin yang menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetapi suka menyakiti sesama manusia. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian
"Siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Menurut kami, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, zakat, dan puasa, tetapi ia selalu mencaci, menuduh, dan memakan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil dan diberikan kepada setiap orang dari mereka, hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya dilemparkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Dalam kisah tersebut, jelas bahwa berperilaku baik kepada sesama manusia merupakan hal yang sangat penting. Karena pahala seseorang bisa habis lantaran ia menyakiti orang lain selama di dunia. Bahkan, ia pun bisa menanggung dosa orang yang disakiti apabila pahalanya tidak mencukupi. Habis pahala, dosa bertambah. Itulah gambaran bagi orang-orang yang suka menyakiti orang lain kelak di hari kiamat. Maka, pada momentum Idul Fitri ini, marilah kita bersama-sama saling memaafkan. Meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, dan memberikan maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita. Mengapa maaf menjadi penting? Karena dosa yang dilakukan oleh seseorang kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pemberian maaf dari orang yang pernah disakiti. Apabila berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meninggalkan sholat, tidak berzakat, tidak berpuasa, atau bahkan syirik sekalipun, maka cukup kepada Allah saja kita memohon ampun. Akan tetapi, apabila dosa yang kita lakukan melibatkan manusia, maka kita juga harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan dan mengembalikan haknya yang telah kita ambil. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.